Saya akan berbicara dari kisah Yunus. Kita akan belajar ada hal-hal yang bisa kita ambil dari sekedar cerita yang sederhana ini. Yang sangat berguna bagi kita. Namun sebelum kita melihat lebih jauh, maka saya lihat ada 2 pelajaran besar yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, dari kitab Yunus ini kita belajar mengerti isi hati Allah. Apa itu isi hati Allah? Tidak lain dan tidak bukan, Allah ingin menyelamatkan semua manusia di dunia ini, termasuk orang-orang yang berdosa. Karena Yunus diutus kepada Niniwe, ibu kota Asyur, bangsa yang sangat jahat waktu itu. Mari kita membaca 2 ayat ini di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat terlebih dahulu. Dikatakan di sini, Allah yang menghendaki semua orang diselamatkan. Perhatikan, semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi inilah kehendak Allah. Yang kedua, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi dari 2 ayat ini kita mengerti apa sih hati Tuhan itu. Bagaimana hati Tuhan itu pada manusia, pada dunia seutuhnya. Ini hatinya Tuhan yang bisa kita lihat dari kisah ini. Bagaimana Tuhan itu ingin menyelamatkan manusia. Bagaimanapun keadaannya. Apalagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan ingin menyelamatkan kita. Namun seringkali kita tidak mengerti isi hati Tuhan, ya, seperti Yunus. Nah, pelajaran yang kedua, pelajaran yang besar yang umumnya kita mengerti dari anak sekolah minggu, yaitu tentang ketaatan. Ini yang biasa diajarkan di sekolah minggu, ya. Bagaimana seorang Yunus, karena dia tidak taat kepada Tuhan, maka dia ditelan ikan gitu ya. Menarik sekali kalau kita pelajari, kita baca dalam kitab Yunus. Ketika Yunus tidak taat, maka langkahnya itu menurun. Dalam bahasa Inggris itu kata down itu berkali-kali muncul. Dia turun ke Yope, dari tadinya dia mau disuruh ke Tarsis tapi dia tidak mau, akhirnya dia turun ke Yope, kemudian dikatakan dia turun ke kapal, tidak sampai di situ dia turun ke bagian bawah kapal, dan terakhir dia turun ke perut ikan, sampai turun ke dasar laut. Jadi inilah saudara-saudara, kita melihat di sini apa akibat dari ketidaktaatan, itu langkah anak Tuhan, seorang hamba Tuhan itu terus menurun karena tidak taat. Dan jelas ini bukan kehendak Tuhan. Tuhan ingin langkah kita naik, 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 dan naik. Mari kita baca. Amsal 15 ayat 24. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Di jalan kita, anak Tuhan harusnya ke atas, menanjak. 1 ayat lagi, di dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi kita melihat di sini bagaimana akibat ketaatan dan akibat dari ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu membawa seseorang itu menurun jalannya. Tetapi sebaliknya ketika kita taat janji Tuhan, kita akan terus naik dan naik. Ini 2 pelajaran besar yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu, mendahului pembahasan kita. Nah, mari saudara-saudara, saya akan masuk pasal demi pasal, dan di dalam setiap pasal ini saya melihat ada hal yang berlawanan, menarik sekali, hal yang kontradiksi satu dengan yang lain. Yang pertama,
pasal pertama saya beri satu kesimpulan, tak kenal tapi takut atau taat. Siapa yang saya maksud di sini? Tidak lain adalah para awak kapal dan penumpang kapal. Mereka tidak mengenal Yehova yang disembah oleh Yunus. Mereka tidak punya pengertian, pengetahuan tentang semua ini. Tetapi kita melihat bahwa mereka punya hati yang gentar kepada Allah. Ya, dan di sini ironisnya, Yunus yang notabene adalah orang percaya, bahkan dia seorang hamba Tuhan, dia tidak takut sama Tuhan. Ya, Tuhan suruh dia ke kanan, dia lari ke kiri. Nah, ini yang perlu menjadi satu cermin bagi kita. Orang yang tidak kenal Tuhan malah takut. Coba kita baca ayatnya ya. Di dalam ayat yang ke-16, pasal 1 ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan. Serta mengikrarkan nazar. Di orang-orang kapal ini, dengan kejadian ini mereka benar-benar gentar dan takut. Dan mudah-mudahan mereka terus mengenal Allah Yehova. Inilah yang kita pelajari di sini. Di dalam perjanjian baru juga ada tokoh yang demikian. Tidak kenal, tapi dia punya hati yang takut kepada Tuhan. Di Kisah Rasul pasal 10, Kornelius. Kornelius ini tidak pernah mendengar tentang Yesus. Tapi dia mempunyai hati yang saleh, takut kepada Allah. Oleh sebab itu, Allah mengutus Petrus untuk memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Dan saya percaya ini masih terjadi hari-hari ini. Ada orang-orang seperti saudara-saudara kita yang di luar itu ya. Mereka ada orang-orang yang saleh sungguhan. Yang mencari Allah sungguhan. Dan saya percaya orang-orang yang demikian Tuhan akan lawat. Kita tidak tahu saja, tidak mengerti cara Tuhan. Jadi inilah keadaan daripada pasal pertama. Dan hati yang takut akan Tuhan itu sangat penting. Tidak boleh kita pandang ringan. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 16. Dikatakan Tuhan itu punya buku catatan khusus. Mencatat siapa yang punya hati yang takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat ini dikatakan dia akan menjadi harta kekayaannya Tuhan, permatanya Tuhan yang disimpan. Saya berpikir orang-orang ini akan dipelihara, dijaga oleh Tuhan selama masa 3,5 tahun aniaya besar. Ya, mari kita bersama-sama merindukan, berdoa untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Pasal yang kedua, menderita tetapi dipulihkan. Tidak lain adalah Yunus sendiri. Di dalam pasal kedua ini kita melihat Yunus, dia alami penderitaan. Bahkan saya katakan sudah nyaris mati ini. Kayaknya tidak ada ceritanya orang ditelan sama ikan masih hidup. Ya mungkin ada 1-2 tapi mungkin pernah juga terjadi. Tapi yang kita lihat di sini adalah sesuatu hal yang sudah nyaris mati ini Yunus. Secara manusia sudah mati. Tapi Tuhan pulihkan dia. Dia selamat, bukan cuma selamat, tetapi hubungannya dengan Tuhan juga dipulihkan lewat penderitaan. Ini masih sering terjadi dan sering kali kita alami juga. Lewat pukulan, lewat penderitaan, lewat masalah kita diingatkan. Oh iya, dan kita dipulihkan kembali. Tidak apa-apa, saudara. Memang kadang-kadang manusia ini kan sulit. Diomongi, ya tidak bisa nerima. Ditegur, pure. Jadi ya sudah, nanti Tuhan sendiri yang bicara. Jadi seringkali ya Tuhan harus berbicara lewat penderitaan. Tapi kan sebenarnya tidak perlu, bukan? Yunus tidak perlu alami ini. Kalau dia dari awal dia mendengar perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Dia harus alami hal semikian. Memang itulah manusia. Kadang-kadang harus lewat penderitaan baru kita sadar, tobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Mazmur 119 ayat 67, Daud berkata demikian. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Jadi Tuhan pakai cara untuk membuat kita taat. Ya sudah, kita masih di situ ya sudah kita lewati. Sudah. Tidak apa-apa, tidak usah putus asa. Itu bukan final, itu baru perjalanan hidup. Saudara. Yang penting kita belajar seperti Yunus. Dia belajar dari penderitaannya, dia benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Minta kepada Tuhan, dipulihkan sama Tuhan. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi Yunus menderita, tetapi dia dipulihkan. Dan bukan cuma dipulihkan hubungannya, dia dipakai oleh Tuhan kembali. Ya, diberi kesempatan untuk dia kembali melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Pasal yang ketiga ini saya beri judul, ditetapkan tapi dibatalkan. Apa itu? Mari kita baca, atau kita baca sejak mulai ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya,
diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Nah, ayat 10 ini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Wah, ini luar biasa nih. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena yang membuat ketetapan ini sudah Allah. Raja saja zaman itu sudah, kalau sudah kita lihat dalam kisah Daniel, dalam kisah Esther, ya kita mempelajari di situ bagaimana ketetapan raja itu tidak bisa dirubah. Tapi ini ketetapan Allah bisa dirubah. Ya, Allah sudah memberikan ketetapan mereka harus dihukum. Mereka akan dijungkir balikkan kota Niniwe dalam waktu 40 hari. Dan rupanya ya kemurahan Tuhan. Orang kayak Niniwe ini kan kita sudah bisa prediksi, paling gak digobres ini. Paling Yunus bisa-bisa malah dibunuh. Tapi saudara, yang terjadi sebaliknya. Mereka respon terhadap firman Tuhan ini. Dan mereka mengoyakkan hatinya. Mereka sungguh-sungguh bertobat. Dari raja sampai rakyat sampai binatang. Mereka bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Minta ampun kepada Tuhan. Menyesal, berbalik. Wah, ini benar-benar revival ini saudara-saudara ya. Pemulihan, kegerakan rohani. Dan yang terjadi, Tuhan membatalkan keputusannya. Hebat bukan? Keputusan Allah bisa diubah oleh pertobatan. Di pertobatan itu penting. Kadang-kadang kita ngukur orang itu kan dari luar. Orang ini gini, orang ini gini. Tuhan itu lebih tahu isi hati manusia, bukan? Orang Niniwe yang begitu jahatnya, Asyur itu terkenal kejahatannya. Saudara. Kalau dia berperang, itu dia menghukum tawanan-tawanan perang itu gak berberi kemanusiaan. Ditarik dengan kuda 4 sisi sampai terpenggal-penggal dan macam-macam. Bengis, kejam, jahat. Tapi ketika mereka bertobat, Tuhan bisa membatalkan keputusannya. Ya, sebab itu saudara, mari kita tidak usah takut. Mungkin kita salah, mungkin kita sudah keliru jalan. Tidak apa-apa, saudara. Yang penting sungguh-sungguhlah bertobat. Saudara akan melihat pemulihan dimulai dalam hidup. Kalau engkau sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Nah, sampailah kita kepada pasal terakhir. Pasal yang keempat. Ada satu kontradiksi lagi yang kita lihat di sini. Saya beri judul sukses tapi tidak gembira. Kembali kita fokuskan perhatian kita kepada Yunus. Yunus ini kalau zaman sekarang, dia ini penginjil yang sukses luar biasa ini. Bayangkan seluruh negara bertobat oleh pelayanannya, saudara. Mulai dari raja sampai rakyat, semua bertobat. Apa enggak luar biasa ini? Kayaknya belum ada orang kayak gini, saudara. Tapi dikatakan Yunus walaupun sukses dia tidak gembira. Malah dia bersungut-sungut, hatinya marah, gak terima. Ayat 1, pasal 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Ini bagian yang sangat menarik saya pikir ya. Bagaimana seorang itu berhasil dalam pelayanannya, tapi dia sama sekali tidak punya sukacita. Bahkan dia marah, dia bersungut-sungut, setengah menyalahkan Allah bahkan. Mengapa demikian? Satu kesimpulan saya, karena Yunus tidak dengan tulus hati melayani. Dia melayani, dia laksanakan perintah Tuhan, tapi mungkin dia laksanakan itu karena dia takut. Aku nih gak ngelakoni, nanti aku ditelan bukan ikan besar, kali ini bisa-bisa ditelan singa besar ini ya, dan tidak ada harapan ini ya. Atau apapun juga dia alasannya, tapi dia laksanakan dan Tuhan berkati pelayanannya berhasil. Tapi dia tidak satu roh dengan Allah. Dia tidak sehati dengan Tuhan. Dia tidak masuk dalam hatinya Tuhan. Saya pakai istilah ini. Dia tidak masuk ke dalam hatinya Allah. Sebab itu ketika Allah melakukan karyanya, pekerjaannya, dia malah tidak puas. Nah ini bahayanya seorang hamba Tuhan. Kita bisa melayani, tapi kita tidak sesuai dengan hatinya Tuhan. Hati kita yang saya maksud. Bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita mungkin masih bisa melayani. Tapi hati kita gak klop dengan hatinya Tuhan. Ini butuh satu ketulusan. Sebab itu kita melayani Tuhan, baiklah kita melayani itu dengan hati yang tulus ya. Hati yang tulus kan dengan apa ya? Dengan kasih.
Karena dia mengasihi Allah, mengasihi yang dia layani, mengasihi jiwa-jiwa. Tidak ada motivasi lain. Maka kita akan melihat, kita akan ikut ambil bagian di dalam sukacitanya Tuhan. Yunus, dia sukses, tapi dia tidak gembira. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, bukan? Apa dasar pelayanan kita? Apa karena takut? Apa karena kita sekedar melaksanakan tanggung jawab? Atau karena kita memang mengasihi? Mari kita sama-sama mengoreksi hati kita sendiri-sendiri. Sebab itu kita mau akhiri dengan kesimpulan. Saya pakai kesimpulan itu dari arti kata Yunus. Nama Yunus itu artinya merpati, dove. Dan merpati itu dalam Alkitab itu adalah pertama lambang Roh Kudus. Dan yang kedua, merpati itu juga melambangkan anak Tuhan. Kita dalam beberapa ayat disebut sebagai merpati-merpatinya Tuhan. Maka masuk dalam satu pertanyaan, kita jadi merpati yang bagaimana? Karena di dalam firman Tuhan, sudah nanti bisa baca sendiri. Efraim mewakili bangsa Israel dikatakan oleh Tuhan, kamu ini merpati yang bodoh. Tapi ada merpati yang bijak. Dan merpati yang bijak itu punya ciri-ciri. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 5. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang-orang bijak. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam dunia ini seperti merpati yang bijaksana. Penuh Roh Kudus, merpati itu gambaran Roh Kudus, dan punya kehidupan yang bijaksana. Yang mengerti isi hati Tuhan. Bukan cuma sekedar bekerja, bukan cuma sekedar melayani, bukan cuma sekedar beribadah, tapi kita mengerti hatinya Tuhan. Kita masuk dalam hatinya Tuhan. Kita bisa melayani di luar, atau kita bisa melayani hati Tuhan. Kita bisa beraktivitas, banyak aktivitas kita, tapi kita lepas dari pribadi yang kita layani. Ini menjadi satu pelajaran bagi diri kita. Sebab itu dikatakan oleh Rasul Paulus, usahakan untuk kamu mengerti kehendak Tuhan, mengerti hati Tuhan, berusahalah. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semua.